TikTok itu masuk di BKPM bukan untuk e-commerce ya. Dia itu hanya untuk media sosial. Dan KBL-nya pun sudah saya cek. Jadi dia tidak boleh menjalankan kegiatan lain selain daripada medsos. Kalau itu terjadi, maka kami akan melakukan tindakan tegas terhadap TikTok. Ya, jadi boleh dia melakukan e-commerce, tapi dia harus membuat izin yang berbeda dengan sekarang, karena izinnya yang sekarang adalah untuk media sosial. Yeay, akhirnya nggak dilarang. Nih, ada info terbaru dari menterinya langsung nih. Ya, simak videonya ya. Tenang, afiliator tenang ya. Nih, ada info terbaru dari kementeriannya. Ya, simak ya guys. Langsung nih, simak sampai habis. Media sosial media harus sama aturan dengan offline. Nggak bisa dong seenaknya barang dari luar negeri datang ke tempat kita. Makanan harus ada sertifikat halal apa tidak, ya kan? Kalau bedak beauty harus ada izin POM apa tidak. Jangan sampai orang pakai jerawatan, mukanya rusak, yang bertanggung jawab siapa? Gitu. Harus sama dengan yang offline. Jadi perlakuannya adil, makanya diatur. Itu. Ya, nggak ada negara sebebas-bebasnya itu, nggak ada. Saya mau ekspor apel ke Jepang sampai hari ini belum bisa. Mau ekspor mangga sampai hari ini belum bisa, syaratnya banyak. Mau ekspor salak ke Tiongkok sampai hari ini belum bisa, syaratnya banyak. Jadi sebuah negara ada aturannya. Kenapa kalau Indonesia nggak mau diatur? Ya harus kita atur, kita tata. Kalau nggak mati dong, petani kita mati, ya kan? E-commerce kita mati, UMKM kita mati kalau nggak diatur kan? Itu makanya harus diatur dan ditata. Jangan mematikan, tapi saling membantu, win-win. Kalau win silakan. Jadi ada e-commerce, ada sosial media, ada media sosial. Aturannya beda-beda. Itu kira-kira ditata. Oke. Nah, Pak Menteri, kalau kemudian aplikasi ini melanggar apa yang sudah kemudian coba diatur, apa kira-kira sanksi yang akan diberikan, Pak Menteri? Ya tentu ada, bukan kita. Itu nanti di tempatnya Menko Info ya. Peringatan 1, ada peringatan 2 gitu kan. Ya terakhir kalau nggak mempan juga ya izinnya dicabut kan gitu. Itu di Menko Info. Makanya di sini kan ada hubungan antar kelembagaan, menteri lembaga semua akan ikut tim pengawasan gitu. Makanya ini kita sosialisasi dulu, kita beritahu, kita sampaikan. Dan ini bukan satu merek ya. Ini diatur untuk semuanya, untuk umum. Gitu. E-commerce mau bikin sosial commerce silakan. Gitu. Yang sosial media mau bikin sosial commerce silakan. Gitu. Tapi ada persyaratan-persyaratan yang dipenuhi, yang diatur agar tidak saling mematikan. Di Tiongkok aja ya, sosial commerce itu meningkatkan marketing. Jadi yang bukan membunuh yang sudah ada, yang ada tetap, maka ada pengembangan pasar-pasar yang baru sehingga pertumbuhan ekonomi jadi tinggi. Jadi tidak satu mati satu hidup. Itu kenapa? Karena diatur. Itulah gunanya kita atur dan kita tata. Bukan untuk satu perusahaan ya, untuk semuanya yang ingin berkembang, berdagang, berusaha di bidangnya seperti saya sebutkan tadi. Oke. Artinya ini menjadi win-win. Itu kira-kira kan? Artinya ini menjadi win-win solution ketika ada juga sejumlah pedagang di pasar dan juga mal mengaku sedih juga Pak, banyak lapaknya juga yang tutup karena serangan nih dari TikTok Shop begitu Pak Menteri. Ya kalau pasar dia kan ada offline itu dia juga harus ikut perkembangan. Kalau nggak ikut perkembangan ya gimana? Kalau cuma toko saja orang datang, dia juga harus bisa ikut e-commerce kan? Harus bisa. Dia juga kalau sudah besar bisa juga iklan gitu. Jadi dia juga harus dilindungi, tetapi mereka juga harus bisa mengembangkan usahanya, kerjasama dengan social commerce, kerjasama dengan e-commerce, silahkan. Itu yang kita atur, kita tata, begitu kayak. Oke, nah Pak Menteri, bagaimana juga cara mengatur atau kemudian mengendalikan barang-barang murah dari luar negeri nih Pak? Nah itu satu, yang pertama ya persyaratannya harus sama gitu, nggak bisa dong barang. Memang Indonesia ini sampah, pakaian bekas masuk, pakaian murah-murah sisa masuk, yang nggak bisa begitu dong. Kalau gitu rusak kita, maka kita tak atur, pakai bekas nggak boleh gitu kan. Kita lihat barangnya, dia dumping tidak barangnya. Kalau dumping ya kita kenain pajak, kita larang kan begitu. Kita juga sama negara lain diatur begitu. Ya kan, kalau nggak industri kita mati. Jadi kalau ada wapres capres
senang industri dalam negerinya mati, itu menjadi pertanyaan saya kira, ya kan? Nanti kita tanya sama teman-teman Tanah Abang, kita tanya sama teman-teman UMKM, kita tanya sama teman-teman e-commerce, gimana pandangan-pandangannya. Besok saya akan keliling, saya akan ke Tanah Abang, saya akan ke beauty, saya akan ke UMKM, saya akan ke e-commerce, tanya bagaimana, gitu. Baik, terima Satu kasih. lagi, transaksinya kita atur. Jangan kecil-kecil, satu transaksi $100 ya, itu kita atur. Ketiga, platform digital tidak bisa jadi produsen, nggak boleh dong. Itu TV, ANTV atau TV One bikin baju merek TV One, ya nggak boleh. Gitu. Jadi dia platform digital tidak boleh jadi produsen. Gitu. Baik, baik. Terima kasih Pak Menteri atas penjelasannya dari revisi Permendak nomor 50. Ya, mudah-mudahan jelas dan terang ya. Ya. Mudah-mudahan jelas dan Pasti. terang. Ya. Terima Kalau menurut saya, justru yang salah itu bukan sosial media e-commerce-nya, tapi bakar-bakar duitnya. Orang-orang pindah dari offline ke online, terutama di TikTok ya. Karena melihat barang di TikTok itu lebih murah, jauh lebih murah. Mereka nggak sadar kalau itu bakar duit. Dapat subsidi kan, dapat subsidi dari TikTok, terus kemudian barang-barangnya jadi lebih murah. Jauh dari harga pasaran di offline. Ya jelas, orang-orang yang di offline itu bakal pindah ke online. Nah ini jadi persaingannya nggak sehat karena ada predatory pricing. Justru itu yang harus diperhatikan. Aturannya seperti apa supaya persaingan jadi sehat. Mau gimana-gimana, UMKM kecil, seller kecil, kalau mau bersaing bakar duit sama startup, lagi sekelas TikTok, nggak bakal kuat bro. Jadi bukan sosial media e-commerce-nya. Kita sudah terbiasa dengan sosial media e-commerce dari Facebook, Instagram, terus kemudian TikTok. Sudah menjadi tren, sudah menjadi gaya hidup. Memudahkan juga orang-orang yang UMKM kecil, mereka bisa berjualan online, go digital. Tetapi kenapa malah sosial media e-commerce-nya yang disalahkan? Padahal itu hanya alat atau kendaraan untuk jual beli. TikTok Shop kan mau dipecah ya. Daripada dipecah nih, gue punya saran nih ya buat pemerintah. Daripada TikTok Shop pecah, karena gue tidak setuju ya. Kasihan UMKM yang menjadi afiliator dan pedagang di TikTok, karena mereka UMKM juga. Dengerin baik-baik, semoga sampai ya. Jadi menurut pendapat gue nih ya, kan ada 3 poin sebetulnya kenapa TikTok Shop ini mau ditutup atau dipecah. Yang pertama, UMKM itu mati, pedagang offline mati karena tergerus oleh online dan social commerce. Yang kedua, ini ada hubungan dengan properti ya. Kios-kios di Tanah Abang, di Mangga 2, itu semua pada kosong, sepi karena orang-orang jual online semua di rumah. Jadi kiosnya nggak kesewa dan banyak pedagang di sana mati. Yang ketiga, predatory pricing dan monopoli. Jadi di TikTok ini dibilangnya harga lebih murah, menghancurkan harga, ada subsidi dan lain-lain. Tapi sebenarnya ya, sebenarnya nih, gua akan kasih solusinya tiga-tiganya. Yang pertama, UMKM mati. Kalau misalnya mereka tidak online, tetap aja akan mati. Lu mau pisahin, tetap aja akan mati. Jadi solusi nomor 1, pemerintah bikin satu tim khusus untuk ngajarin toko-toko di Mangga 2, di kios Tanah Abang dan lain-lain untuk berjualan secara online. Ajarin semuanya, atau suruh tim TikTok yang ngajarin. Itu satu. Yang kedua, masalah yang properti ya, kios-kios pada mati, pusat perbelanjaan pada mati, pasar-pasar. Gampang, kalian paksa TikTok untuk membuat algoritmanya menjadi geolocation base ya. Jadi orang-orang yang mau belanja online itu harus diutamakan atau harus diarahkan ke lokasi sekitar mereka. Jadi orang-orang mau balik lagi berjualan di pasar atau di pasar-pasar atau di kios-kios di sekitar orang-orang yang mau belanja. Yang ketiga, predatory pricing. Nah ini menurut gua yang bikin parah adalah artis-artis jualan panci, artis jualan beras. Nah ini parah kalau menurut gua. Karena prinsip ekonomi ya, kalau misalnya orang sudah belanja di satu tempat, dia nggak akan belanja lagi di tempat lain. Ada yang untung, pasti ada yang dirugikan. Nah ini kalau sekarang nih posisinya, TikTok kan memberikan subsidi besar-besaran kepada artis-artis karena mereka punya followers yang banyak. Jadi setiap kali mereka live yang nonton ribuan. Nah mereka jualan panci dikasih subsidi lagi. Gimana UMKM lain nggak mati? Dimonopoli kan sama artis ini. Ya udah gampang. Pertama, dengan geolocation tadi, nah kalian si pemerintah nih mengharuskan TikTok untuk membuat geolocation pertama. Kedua, subsidinya dikasih ke orang-orang yang berjual di pasar itu. Dengan sendirinya si artis nggak akan lagi jualan panci, nggak akan lagi jualan beras. Kenapa? Soalnya artis kan nggak mungkin nge-live-nya mesti jalan ke pasar terus dia nge-live kan, karena dia ada bisnis lain yang lebih penting. Nah itu, jadi supaya pemain-pemain individual seperti artis ini tidak makan marketnya pedagang. Itu menurut gua. Jadi yang di stop tuh jangan platformnya, tapi bikin regulasinya yang tadi. Jangan kasih artis main apalagi disubsidi. Bikinlah subsidi kepada
pasar-pasar, kios-kios yang memang pusat perbelanjaan. Jadi orang-orang ini akan balik jualan di tempat pusat belanja, mau kios maupun pasar. Nah, tapi tetap aja mereka jangan jualannya online, harus diajarkan online. Jadi semuanya akan hidup lagi. Ini saran gua, semoga didengar. Pak Menteri, kenapa nggak dibuat aturan Pak Menteri? Jadi di e-commerce itu, kalau itu barang import, mereka harus sebut itu import. Lokal, ini kan kita nggak ada sekarang. Kadang-kadang kita nggak tahu ini barang import kah, ini barang lokal kah. Itu mereka wajib mencantumkan kalau itu barang import, kalau ini barang lokal. Gitu. Menarik juga tuh. Identifikasinya. Ya, dicatat Bu, menarik juga tuh. Saya terus dulu ya. Jadi beberapa usulan kami ini, kalau ini tidak ditata, e-commerce yang ada paling 6 bulan tutup semua Pak. Yang ada. Karena memang TikTok ini luar biasa. Dia mau investasi tahun depan rencananya 10 miliar dolar. Karena pasar kita kan besar ya. Maka memang tidak ada pilihan, ya kita harus tata. Di Amerika juga. Tapi saya tanya, ada teman saya Menteri Perdagangan Amerika itu Catherine Tai. Saya bilang, kenapa kamu dulu larang TikTok? Dia kepada Amerika tuh lebih pintar lah. Oh, kami nanti itu kan data gitu. Dia kan ngomong soal dagangnya, tapi alasannya data. Data apa tuh? Warga Amerika takut di. Saya malah berpikirnya ada lain loh. Harga barang yang sama di Indonesia 100.000, TikToknya 15.000. Ini kan bisa melakukan penetrasi pasar kita, kasih rusak industri kita. Baru kemudian dalam 2-3 tahun orang mau bangkit gak bisa, kemudian barang mereka masuk, kemudian dinaikkan harganya. Ini kan nggak bisa kita biarkan seperti itu. Jadi memang ada semacam permainan harga yang mereka lakukan supaya traffic mereka naik dulu gitu, Pak Bahlil. Bukan lagi semacam permainan, sudah bermain sudah. Di mana logikanya? Contoh jilbab itu Mbak. Jilbab 75.000 jual di Indonesia. Mereka jual cuma 5.000 kali. Wow. Itu kan kasihan UMKM kita. Makanya kemarin di Permendak kita bikin aja barang yang mereka bisa jual, seluruh e-commerce yang dari impor minimal $100. Yang di bawah $100 harus beli yang dalam negeri aja. Nah, kepada saudara-saudara saya